Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Tyrant of the Otherworld Prison, My Shadow Can Evolve Infinitely. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di saat mulut bayangan menutup, kepala alien pun seketika terpotong. Shadow pun menyebut bahwa baunya memang menjijikan dan kini selanjutnya adalah untuk para sampah manusia ini. Shadow pun seketika mencengkram manusia-manusia ini. Mereka pun bertanya apa yang sedang Lie lakukan. Jika Lie berani menyentuh dirinya akan melaporkan Yihe ke perusahaan. Shadow pun mengatakan bahwa dirinya penasaran bagaimana reaksi Lie setelah tubuh Lie ini dirinya kembalikan. Lalu orang-orang ini pun memohon ampun kepada Lie dan meminta Lie untuk tidak membunuh mereka. Lie tidak bisa memperlakukan mereka seperti ini. Lagi pula, kalau bukan karena mereka, Lie juga tak akan tahu kalau Lie bisa menjadi seorang adventure. Mereka sedikit keterlaluan terhadap Lie, tapi Lie berhasil awakening. Mendengar hal ini, Lie pun bertanya apakah menurut mereka, dirinya harus berterima kasih kepada mereka. Mereka pun menyebut bahwa Lie tidak perlu berterima kasih. Cukup anggap tak terjadi apa-apa lalu lepaskan mereka. Lie pun menekankan bahwa dirinya tidak akan melepaskan mereka. Dirinya juga akan membantu mereka. Dan seketika Lie melepas pelindung wajah mereka hingga mereka kesulitan untuk bernapas. Dan pada akhirnya mereka terluka saat menghirup udara di area itu. Dan seketika Lie mengambil baterai milik mereka berdua dan berjalan ke sisi lain. Orang-orang pun meminta Lie untuk tidak membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak melakukan apapun. Namun nyatanya Lie malah memberikan baterai kepada dua orang itu. Shadow pun seketika berbisik kepada Lie dan meminta Lie untuk menyingkirkan rasa iba yang tak berguna itu. Itu hanya akan membuat Lie celaka. Lie pun meminta Shadow untuk menutup mulutnya. Dirinya tidak membutuhkan perintah dari Shadow. Shadow pun menyebut bahwa dirinya ingin lihat saat nyawa Lie di ujung tanduk. Apakah Lie masih bisa sekeras ini? Lalu saat Lie berjalan keluar, para alien mutan pun masih banyak berkumpul. Lie pun tidak menyangka di luar gua masih ada sebanyak ini. Shadow pun meminta Lie menyerahkan kendali tubuhnya kepada dirinya, atau Lie ingin menghadapi alien ini sendirian. Namun di saat Lie ingin menghadapi para alien, tubuh Lie gemetar. Shadow pun mengejek Lie yang hanya menghadapi makhluk rendahan seperti ini saja sudah membuat Lie gemetaran. Shadow pun meminta Lie untuk memikirkan ini baik-baik. Tanpa kekuatan miliknya, Lie bukanlah apa-apa. Lie pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengatakan dirinya tidak butuh perintah Shadow. Di saat alien maju, Lie segera melompat menghindari ini. Lie pun tidak menyangka bahwa tubuhnya akan terasa sangat ringan. Dan kembali saat alien menyerang Lie, segera Lie menahan serangan ini dengan kedua tangannya. Dan di saat yang sama alien datang dari arah belakang Lie. Menyadari hal ini, Lie ternyata mampu merespon serangan ini dan menghindarinya. Lie pun tidak menduga ini, bahkan reaksi dan kecepatannya jauh meningkat. Kembali di saat alien maju menyerang, Lie bersiap untuk melawan. Shadow pun menyebut meski sudah dikunci dengan sistem Shadow-nya, kemampuan Lie ternyata cuma segini. Lie benar-benar sampah.
Lie pun mengatakan bahwa dirinya bisa mengatasinya dan meminta Shadow untuk menutup mulutnya. Hingga Lie melepaskan pukulannya yang membuat alien tersebut terlempar. Lie pun nampak kaget dengan kekuatannya yang telah meningkat drastis. Namun Lie sadar hanya dengan serangan fisik saja jelas tak cukup untuk melukai alien ini. Lie pun berharap dirinya punya senjata di tangan. Dan tanpa Lie sadari, sistem merespon keinginan Lie dan memunculkan sebuah belati. Lie yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah belati ini hasil materialisasi dari bayangan. Jika demikian maka akan dirinya coba apakah ini cocok atau tidak untuk dirinya. Dan dengan sekali ayunan alien tersebut terbelah menjadi dua. Lie pun tersenyum dengan hal ini. Ternyata dirinya juga bisa membunuh seorang mutan alien. Lie pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar sudah menjadi seorang adventure. Dan kembali serangan mutan datang hingga Lie menerima sebuah serangan. Namun Lie dengan cepat membalas serangan ini. Lie pun seketika berlari menuju para alien ini dan menilai bahwa akhirnya dirinya punya kekuatan untuk melawan. Hingga pada akhirnya pertarungan terus berlanjut sampai semua alien berhasil dikalahkan. Lalu sebuah notifikasi pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Lie bahwa dia telah berhasil dipromosikan menjadi Adventure Rank E. Kemudian berpindah di sebuah rumah sakit. Perawat yang kini memeriksa keadaan Lie setelah evakuasi pun menyebut tidak ada luka maupun penyakit. Semua data normal. Namun dirinya merasa heran mengapa masih belum sadar. Dokter pun menyebut bahwa para adventure memang begitu. Tubuh mereka kelelahan parah dan perlu menyesuaikan diri dengan level baru mereka. Perawat pun takjub karena ada adventure baru. Perawat pun penasaran rank apakah Lie. Dokter yang melihat perawat pun merasa heran dan bertanya mengapa perawat sangat bersemangat. Soal rank tunggu saja sampai Lie sadar. Segera dokter mengajak perawat untuk ke ruang berikutnya. Perawat pun seketika merasa berat meninggalkan Lie sendirian karena Lie terlihat sangat tampan. Kemudian Shadow pun muncul dan bertanya-tanya mengapa malah manusia, ras rendahan dan masih rank E juga. Dengan status dan kekuatan dirinya setelah Lie Awaken paling tidak harus rank S. Kalaupun tidak minimal rank A dan yang paling buruk adalah rank B. Tapi sekarang malah terjebak dalam tubuh rank E yang lemah ini. Walaupun demikian, Lie cukup menarik. Seorang rank E biasa bisa mengaktifkan sistem Shadow dan langsung manifestasikan Shadow Form pada percobaan pertama. Sayangnya, daya pemahamannya terlalu rendah. Rank E bahkan tidak sanggup menanggung 1/10.000 kekuatan dirinya. Lalu saat itu Lie sadar. Lie pun tidak menyangka Shadow ada di sini. Lie pun bertanya siapakah Shadow ini, mengapa terus mengejar dirinya. Shadow pun memanggil Lie dengan sebutan manusia rendahan dan memintanya untuk mendengarkan dirinya baik-baik. Dirinya berasal dari ras kuno penguasa abadi The Silent Ember, penguasa sejati alam neraka multidimensi. Dirinya memerintahkan Lie untuk menyerahkan tubuhnya. Setelah dirinya merebut tahta dari para pengkhianat bangsanya, Lie pasti akan mendapatkan imbalan besar. Dalam pikiran Lie menyebut ini omong kosong. Apa itu Silent Ember? Bahkan dirinya belum pernah mendengar namanya. Shadow juga muncul sok agung seperti kecoa. Tak mungkin dirinya menyerahkan tubuhnya ke makhluk hitam jelek macam Shadow. Namun Shadow nyatanya bisa mendengar ucapan Lie yang menyebutnya seperti kecoa, hitam dan jelek. Shadow pun tidak menyangka manusia rendahan seperti Lie sangat berani. Lalu Shadow pun meminta Lie untuk tidak perlu banyak bicara. Menyerahkan tubuh Lie adalah satu-satunya nilai hidup Lie. Kembali Lie bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa harus dirinya yang harus menyerahkan tubuh? Apa ini yang namanya Evil Spirit Possession? Namun Lie pun kini mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Dari Shadow yang menginginkan ketampanannya, Lie pun menduga bahwa Shadow sakit parah dan dirinya tidak perlu memperdulikannya. Namun jika Shadow cowok dan itu berdiri, dirinya harus bagaimana? Lie pun menolak hal ini. Dengan wajah begini, dirinya tidak bakal bisa bangkit lagi. Dirinya mending mati sambil menjaga harga dirinya. Jujur saja, ini tidak mungkin berhasil. Mereka bukan dari dunia yang sama, tapi jika Shadow marah dan nekat,
bisa-bisa dirinya juga ikut mati. Semacam demon fuck. Kalau masuk neraka bareng, mereka tidak akan bisa dipisahkan. Jika begitu, apa yang harus dirinya lakukan? Shadow yang mendengar semua ocehan dalam pikiran Lie pun seketika kesal dan meminta Lie mencukupkan ini. Apa yang Lie pikirkan semuanya kacau. Shadow pun mengatakan bahwa ini benar-benar akan menghancurkan dirinya. Mengapa waktu itu dirinya harus memilih manusia dengan rank E? Kalau saja saat itu berbeda keadaannya, dirinya lebih pilih anjing tua daripada si sampah rank E ini. Dalam 3 hari, jika Lie belum naik ke rank D, dirinya akan menghapus Lie sepenuhnya. Dan seketika Shadow melempar Lie ke sebuah dimensi lain. Lie pun seketika bingung dengan hal ini dan bertanya-tanya, bukankah tadi dirinya di rumah sakit, sekarang ini di mana? Shadow pun menyebut bahwa di balik gerbang alam abis ini adalah rank E, trial nest milik bangsanya. Setiap anggota klan Skybearer hanya boleh ikut sekali setelah dewasa. Karena Lie menjadi inang tubuhnya, maka kesempatan ujian ini terreset. Saat monster muncul, notifikasi menyebut bahwa monster ini adalah Shield Battle Warrior. Lie pun merasa heran mengapa dirinya bisa tahu spesies ini. Shadow mengatakan bahwa sistem Shadow yang dirinya berikan kepada Lie membaca langsung dari basis pengetahuan. Shadow pun meminta Lie membiasakan hal itu. Lie pun kini bersiap diri dan mengeluarkan senjata belatinya. Dan tak berselang lama, Shield Battle Warrior menyerang. Lie pun merespon hal ini hingga mereka terlibat aksi balas serangan dengan kecepatan tinggi. Lie pun seketika melihat bahwa di belakangnya ada titik butanya dan seketika menyerangnya. Namun nyatanya serangan ini tidak berhasil dan kembali Shield Battle Warrior menyerang Lie. Namun Lie berhasil menahan serangan ini dengan belatinya hingga terdorong. Lie pun tidak menyangka cangkangnya sangat keras. Shadow pun seketika menyebut Lie sebagai sampah, serta bertanya apakah strategi Lie cuma menabraknya saja. Lie pun seketika maju dan mengatakan bahwa dirinya tidak butuh Shadow untuk ikut campur dalam caranya bertarung. Mendengar hal ini, Shadow pun mengerti serta mengatakan untuk tidak meminta bantuannya kalau Lie kalah. Hingga Lie menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Lie pun merasa kesal karena Shield Battle Warrior ini tidak mempunyai titik lemah. Dan pada akhirnya Shield Battle Warrior berhasil memberikan serangan balasan hingga membuat Lie terlempar dan membentur dinding dengan sangat keras. Shadow pun menyebut Lie sebagai udang kaki lemas rank E dan meminta Lie untuk bangkit. Dan di saat itu Lie memperhatikan sebuah cairan hijau yang ada di pakaiannya. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah darah dari Shield Battle Warrior. Lie pun seketika tersenyum. Akhirnya dirinya menemukan letak kelemahan Shield Battle Warrior. Dan untuk episode selanjutnya, kita tunggu komiknya update kembali. Sekian dan terima kasih.